Baiklah, dari hari ini kita masuk ke materi baru tentang larutan penyangga atau buffer. Apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga atau buffer atau dafar adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya jika ditambahkan sedikit asam kuat ataupun sedikit basa kuat ataupun air. Jadi, misalnya nih, suatu larutan pH-nya 5 gitu. Jadi ketika kita tambahkan sedikit asam kuat ataupun basa kuat ataupun air, maka pH-nya tidak jauh-jauh dari 5. Makanya itu yang disebut dengan larutan penyangga. Oke? Nah, pada larutan penyangga ini ada dua, yaitu larutan penyangga yang bersifat asam dan larutan penyangga yang bersifat basa. Di mana jika reaksi asam basa itu adalah asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Ingat ya, dalam suatu reaksi asam basa, asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu larutan penyangga yang bersifat asam. Larutan penyangga yang bersifat asam itu berasal dari asam lemah ditambah basa kuat, atau yang mengandung asam lemah ditambah basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya itu apa? Basa konjugasinya yaitu adalah garam dari basa kuat. Nah, reaksi dari larutan penyangga itu kan CH3COOH ditambah CH3COONA. CH3COOH ini adalah asam lemahnya, sedangkan CH3COONA ini adalah basa konjugasinya atau garam dari basa kuat. Loh, kenapa seperti itu? Nah, lebih jelasnya saya akan jelaskan reaksinya. Nah, ini CH3COOH ditambah NaOH yang menghasilkan CH3COONA ditambah H2O, di mana CH3COOH itu adalah asam, NaOH itu adalah basa, sedangkan CH3COONA itu adalah garam dan H2O adalah air. Kenapa bisa hasilnya CH3COONA? Nah, seperti ini. Jika kita ionisasikan CH3COOH itu, ionisasinya adalah CH3COO negatif ditambah H positif. NaOH itu jika diionisasikan menjadi Na positif ditambah OH negatif. Nah, negatif yang ini bereaksi dengan positif yang di sini. Sedangkan positif yang di sini bereaksi dengan negatif yang di sini. Jadi mereka tukar pasangan. Positif dengan negatif, negatif dengan positif. Oke? Yang ini kan negatif nih, CH3COO negatif, maka dia berpasangan dengan Na positif. Hasilnya CH3COONA. Jadi CH3COO negatif ditambah Na positif, hasilnya CH3COONA. Sedangkan H positif ditambah OH negatif menghasilkan H2O. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke rumusnya. Ini tadi, ini berpasangan dengan ini. Sedangkan ini berpasangan dengan ini. Oke, biar jelas ya. Nah, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya untuk larutan penyangga yang bersifat asam. Ingat ya, ini yang bersifat asam. Karena dia bersifat asam, maka yang dicari adalah konsentrasi H positif. Namun, jika nanti dia larutan penyangganya bersifat basa, maka yang kita cari adalah OH negatif. Yang perlu kalian ingat adalah, jika dia asam lemah, berarti yang kalian cari adalah H positif. Namun, jika dia basa lemah, yang kalian cari adalah OH negatif. Oke, kita masuk ke rumusnya. Karena ini adalah bersifat asam yang berasal dari asam lemah, maka rumus dari larutan penyangga yang bersifat asam adalah konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi atau garamnya. Jadi pakai ini ya, misalnya nih ada mol CH3COH sama mol CH3COONA. Jadi rumusnya itu mol dari CH3COOH per mol dari CH3COONA. Nah, nanti nilai Ka-nya akan dikasih tahu di dalam soal. Molnya ini biasanya kalian cari dengan rumus M kali V jika molaritas dan volumenya diketahui. Oke? Atau konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugasinya.
Tapi biasanya tuh yang dipakai yang ini. Yang ini ya, yang sering muncul itu yang dipakai rumusnya ini yang di atas. Oke? Nah, untuk mencari pH, ini sama seperti materi sebelumnya. pH sama dengan min logaritma konsentrasi H positif. Jadi yang berbeda itu rumusnya ini. Rumusnya ini aja. Tapi untuk mencari pH tetap min logaritma konsentrasi H positif. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Ada 2 contoh. Contoh yang pertama itu yang pendek, yang mudah, dan contoh yang kedua itu agak lebih sulit karena dia lebih banyak yang ditanya. Oke, tolong diperhatikan baik-baik ya. Saya akan menjelaskan contoh soalnya. Oke, dalam perhitungan yang perlu kalian perhatikan adalah jika diketahui asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya, kalian bisa langsung pakai rumus yang di atas ini. Namun, jika yang diketahui asam lemah sama basa kuat, maka yang lemah yang akan bersisa. Nanti kita pakai konsep MBS, di mana yang lemah yang bersisa. Kalau dia asam lemah, berarti asam lemah yang bersisa. Sedangkan kalau dia basa lemah yang bersisa. Jadi kalian harus ingat ya, jika yang diketahui adalah asam lemah ditambah basa konjugasinya atau garamnya, maka kalian bisa langsung masuk ke rumus yang ini. Namun, jika yang diketahui dia asam lemah ditambah basa kuat atau basa lemah ditambah asam kuat, maka kita menggunakan konsep MBS. Oke? Kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 50 ml CH3COOH 0,2 M dicampurkan dengan 50 ml CH3COONA 0,2 M dengan Ka CH3COH 1 dikali 10 pangkat min 5. Ditanya A. pH awal, B. pH setelah penambahan 10 ml HCl 0,01 M, C. pH setelah penambahan 10 ml NaOH 0,01 M, dan D. pH setelah penambahan 100 ml air. Oke, seperti sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui yang ditanya. Oke, apa yang diketahui dan ditanya harus kita ketahui dulu. Di sini sebanyak 50 ml CH3COOH. Berarti yang diketahui volume dari CH3COOH sebesar 50 ml. Kemudian CH3COOH 0,2 M. M ini kan molaritas, berarti molaritas dari CH3COOH 0,2 M. Kemudian dicampurkan dengan 50 ml CH3COONA, berarti volume dari CH3COONA juga 50 ml. Dan molaritasnya juga 0,2 M. Berarti ini sama ya data antara CH3COOH dengan CH3COONA. 0,2 M. Kemudian diketahui Ka dari CH3COOH sebesar 1 dikali 10 pangkat min 5. Yang ditanya yang A, pH awal. pH awal itu maksudnya apa? pH pencampuran antara CH3COOH dan CH3COONA. Yang kedua, pH setelah ditambahkan 10 ml HCl 0,001 M. Jadi nanti setelah ditambahkan, ini kan CH3COOH ditambah CH3COONA. Kemudian ditambah lagi 10 ml HCl 0,001 M, berapa pH-nya? Yang C, pH setelah penambahan 10 ml NaOH 0,001 M. Yang D, pH setelah penambahan 100 ml air. Jadi kita analisis ya. HCl itu adalah asam kuat, sedangkan NaOH itu adalah basa kuat, dan air ya tetap air. Tadi kan larutan penyangga adalah larutan yang tidak mengubah pH walaupun ditambah sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun air. Jadi kita lihat ya, apakah benar bahwasanya larutan penyangga itu
tidak mengubah pH walaupun ditambah sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun air. Yang pertama adalah kita cari dulu pH awal. Nah, untuk mencari pH awal ini sama seperti contoh yang nomor 1 ya. Tadi kan ada CH3 COOH yang ditambah dengan CH3 COONA. Jadi CH3COOH itu asam lemahnya, sedangkan CH3COONA itu adalah basa konjugasinya. Ya kan? Atau garamnya ya. Nah, karena yang diketahui di sini ada asam lemah dan basa konjugasi, maka kita bisa menggunakan rumus langsung ya. Langsung kita gunakan rumus Ka dikali mol dari asam lemah per N dari basa konjugasi atau garamnya. Oke. Ka-nya udah diketahui nih, 1 dikali 10 pangkat min 5, tapi mol dari asam lemahnya dan mol dari basa konjugasinya tidak diketahui. Yang diketahui hanya molaritas sama volume. Namun kita bisa mencari mol dengan rumus M dikali V. Oke, kita cari satu-satu. N dari CH3 COOH sama dengan M dikali V. M-nya itu 0,2 M dikali V-nya 50 ya. Nih, M-nya 0,2, V-nya 50 mili. Jadi ini 0 sama 0 coret. Jadi 2 kali 5 hasilnya 10 milimol. Sedangkan N dari CH3 COONA kita juga menggunakan rumus M kali V. M-nya tetap 0,2 M juga, ini ya. M-nya 0,2, volumenya 50. Jadi 0 sama 0 mati, 2 kali 5, 10 milimol. Nah, didapatlah N dari CH3COH dan N dari CH3COONA yang sama-sama 10 milimol. Kemudian tinggal kita cari konsentrasi H positifnya. Tadi rumus konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol dari asam lemah per mol dari basa konjugasinya atau garamnya ya. Ka-nya 1 dikali 10 pangkat min 5, mol asam tadi 10 milimol, dan mol basa konjugasi atau mol dari garamnya juga 10 milimol. Ini sama kan? Tinggal kita coret. Jadi hasil dari H positifnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 5. Maka kita bisa cari pH dengan rumus min log konsentrasi H positif. Ya kan? Jadi min log H positifnya 1 dikali 10 pangkat min 5. Sama dengan, nah ini pangkat kita ubah jadi bilangan utama. Kalau maju ke depan, dikurang log 1. Berarti 5 dikurang log 1 itu 0. Maka 5 kurang 0, 0. Sehingga pH awal yang didapat adalah 5. Nah, jadi nanti walaupun ditambah sedikit asam, CaCl tadi, ataupun sedikit basa, CnOH, maupun air, maka dia tidak jauh dari 5. Bisa juga 5, bisa juga 4,9, bisa juga 5,1, pokoknya tidak jauh dari angka 5. Oke, kita masuk yang B. Oke, kita sekarang masuk yang B. pH setelah penambahan 10 mili HCl 0,01 M. Nah, HCl ini adalah asam kuat ya. HCl ini merupakan asam kuat. Nah, ketika asam kuat ditambahkan ke CH3COH ditambah CH3COONA yang tadi, maka pH-nya tidak jauh dari pH awal yaitu 5. Jadi kita buktikan berapa sih pH setelah penambahan HCl. Nah, di sini kita lihat HCl itu kan asam kuat kan? CH3COH juga asam kuat. Nah, jadi HCl sama CH3COH itu tidak dapat bereaksi. Kenapa? Karena sama-sama asam. Sedangkan CH3COONA itu kan garam. Ya kan? Jadi
HCl dapat bereaksi dengan garamnya. Garamnya si CH3COH tadi. Sehingga kita buat dulu reaksinya. Kita buat reaksinya yaitu HCl ditambah CH3COONA. Oke, si HCl ini kan tadi ditambahkan ke dalam garam CH3COONA. Apa hasilnya? Nah, ini kita kalau misalnya kalian belum tahu hasilnya gimana, kalian bisa buat ionisasi dulu. HCl itu diionisasikan menjadi H positif dengan Cl negatif, sedangkan CH3COONA itu diionisasikan menjadi CH3COO negatif ditambah Na positif. Nah, di sini kita lihat ya, yang negatif sama positif, yang positif sama negatif. Berarti ini positif kan? CH3COO negatif. Berarti ini pasangan positif sama negatif. Sedangkan Cl negatif berpasangan dengan Na positif. Maka hasilnya CH3COO negatif ditambah H positif, yaitu CH3COOH. Ditambah Na positif ditambah Cl negatif, yaitu hasilnya NaCl. Nah, jadi HCl ditambah CH3COONA, hasilnya adalah CH3COOH ditambah NaCl. Kemudian, kita pakai konsep NBS, mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula bereaksi sisa. Ini mol ya. Nah, rumus untuk mencari mol itu kan adalah M dikali V, ya kan? Tadi rumus mencari mol itu adalah M dikali V. Jadi HCl itu berapa V-nya? V-nya itu 0,01 M, sedangkan volumenya adalah 10 mili. Sehingga kita buat di sini 0,01 M dikali 10 mili. Nah, CH3COONA tadi berapa? Tadi CH3COONA-nya kan 0,2 M. Volumenya 50 mili. Nah, ini CH3COH tadi kan udah ada kan? CH3COH itu kan dia 0,2 M dan 50 mili. Sedangkan NaCl nggak ada. Nah, kalau bingung, kita ambil lagi datanya. Nah, ini datanya ya. CH3COH itu kan 0,2 M sama 50 mili. Begitu juga CH3COONA 0,2 sama 50 mili. Oke. Nah, kita dapatlah mula-mulanya. Mula-mula dari HCl 0,01 dikali 10 mili adalah 0,0 berarti 0,1 milimol ya. Ini milimol. Kemudian ini 0 sama 0 berarti 2 kali 5, 10 milimol. Oke, yang ini juga sama ya, 10 milimol. Ini nggak ada, mula-mula NaCl nggak ada. Nah, ingat seperti materi sebelumnya, mol yang bereaksi adalah mol yang terkecil. Jadi antara 0,1, 10 dengan 10 yang paling kecil adalah 0,1. Maka yang bereaksi adalah 0,1. Ini semua sama ya, 0,1 milimol, 0,1 milimol. Nah, berarti sisanya adalah, nah ini. Di sini berbeda ya dengan sebelumnya kan kita tambah semua kan. Yang ini di sini kurang. Yang ini di sana tambah. Loh, kenapa begitu, Bu? Karena di sini kan ada mol mula-mulanya tadi kan. Di awal memang udah ada dia. Jadi kita harus tambah. Karena di awal dia ada 10 mili, kemudian setelah ditambahkan HCl juga dia ada 0,1. Jadi ini ditambah, sedangkan ini dikurang. Oke? 0 0,1 dikurang 0,1, 0. Ini 10 dikurang 0,1 hasilnya 9,9 milimol. Yang ini 10 ditambah 0,1, 10,1 milimol. Nah, sedangkan ini 0,1 milimol. Nah, di sini kan yang bersisa adalah CH3COONA sebagai basa atau garamnya, sedangkan CH3COH itu
asam ya, asam lemah. NaCl itu garam, tapi dia berasal dari yang kuat-kuat, NaOH dan HCl. Jadi ini tidak termasuk ya, ini tidak masuk. Berarti yang masuk adalah CH3COO Na dengan CH3COOH. Ini ya data ini yang diambil ya. Karena NaCl ini ingat ya, NaCl ini garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat, di mana Na-nya itu berasal dari NaOH, sedangkan Cl-nya itu berasal dari HCl yang ini. Oke? Maka kita bisa masuk langsung ke rumus yang konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya atau garamnya. Sama ya. Ka-nya tadi 1 dikali 10 pangkat min 5. Mol dari asam lemahnya itu yang ini ya, CH3COOH itu adalah asam lemah, berarti yang kita pakai adalah 10,1 milimol. 10,1 milimol per 9,9 milimol. Milimol sama milimol coret. Nah, ini tetap 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10,1 dibagi 9,9 hasilnya. Nah, hasilnya 1,02. 1,02 dikali 1, 1,02 tetap dikali 10 pangkat min 5. Kemudian kita cari pH-nya, min log konsentrasi H positif sama dengan min log 1,02 dikali 10 pangkat min 5. Nah, pangkatnya ini maju ke depan, jadi 5 dikurang log 1,02. Log dari 1,02 adalah 0,0086. Sehingga 5 dikurang 0,0086 adalah 4,9914. Nah, 4,9914 itu kan kalau kita genapin 5 ya. 5 kan? Nah, sehingga walaupun ditambah HCl sebesar 10 mili, maka pH-nya tetap 5. Jadi tidak jauh berbeda. Berarti terbukti ya bahwasanya larutan penyangga itu tidak mengubah pH walaupun ditambah asam kuat. Sekarang kita masuk ke yang B. Oke, kita lanjut yang C ya. Yang ditanya adalah tentukan pH setelah penambahan 10 mili NaOH sebesar 0,01 m. Nah, di awal reaksinya itu antara CH3COOH dengan CH3COONA. Kemudian ditambahkan lagi NaOH sebanyak 10 mili. Nah, berapakah pH-nya? Sebelum itu kita harus lihat dulu di sini. Jika kita reaksikan antara CH3COOH yang merupakan asam lemah dengan NaOH yang merupakan basa kuat, maka nanti akan menghasilkan garam ditambah air. Karena konsep dari asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Nah, di sini CH3COONA itu kan garam. Kalau ditambahkan dengan NaOH, hasilnya ya sama aja. Kenapa? Karena di sini tuh ada senyawa atau unsur yang sama, yaitu si Na. Di CH3COONA itu ada unsur Na, dan di NaOH juga ada unsur Na. Jadi walaupun nanti kita reaksikan, ya hasilnya itu juga, maka dia tidak bereaksi. Nah, jadi yang kita gunakan reaksi yang mana? Reaksi antara CH3COOH yang merupakan asam dengan NaOH yang merupakan basa. Nanti akan menghasilkan garam ditambah air. Maka kita buat dulu reaksinya, yaitu CH3COOH ditambah NaOH. Maka nanti akan menghasilkan apa? Kalau kalian bisa langsung, silakan langsung. Namun kalau misalnya kalian masih bingung apa ya yang dihasilkan, maka kalian bisa lakukan ionisasi dulu dengan cara CH3COOH diionisasikan menjadi CH3COO negatif. Kemudian H bermuatan pasti positif. Nah, di sini Na positif dan OH negatif. Na kenapa positif? Karena dia merupakan golongan 1 yang melepas 1 elektron. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, bahwasannya yang negatif akan berikatan dengan positif, yang positif akan berikatan dengan yang negatif. Jadi kayak
kayak apa sih namanya itu, bertukar pasangan ya, bertukar pasangan. Jadi CH3COO negatif ditambah Na positif akan menghasilkan CH3COONA. Ditambah H positif ditambah OH negatif menghasilkan H2O. Nah, setelah kita dapat reaksinya, maka kita mencari mol dari masing-masing senyawa tersebut. Nah, bagaimana cara mencari mol? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencari mol rumusnya adalah M dikali V. Rumus N adalah M dikali V. Ini semua M kali V. Yang ini juga M kali V. Nah, ini tidak ada karena kita tidak ada data air ya. Nah, kita lihat CH3COH itu di sebelumnya dijelaskan bahwa CH3COH itu memiliki molaritas 0,2 M dan volumenya 50. Jadi, ini kita tulis 0,2 M dikali 50 mili. Ini soal yang tadi ya, soal yang pertama tadi. Kemudian yang M ini juga 0,2 M dikali 50 mili. Ini soalnya jangan lupa ya. Tadi di soal kan udah diketahui kan. Nah, ini NaOH, maaf, NaOH-nya itu ini ya. NaOH-nya itu 10. NaOH-nya 10 mili dengan molaritasnya 0,01. 0,01. Itu molaritas dari NaOH. Jangan salah ya, ini NaOH 0,01 dan 10 mili. Sedangkan yang tadi CH3COONA itu 0,2 M dengan 50 mili. Nah, ini H2O-nya belum ada ya. Maka didapatlah mula-mula dari si CH3COH itu 0,2 M dikali 50 mili. Hasilnya 10 milimol. 0 sama 0 bisa kita coret ya. Jadi 2 kali 5, 10. Ini 0,01 dikali 10. Berarti 0-nya kita coret. Hasilnya 0,1 dikali 1. Tetap 0,1 milimol. Nah, ini nanti ada lebih jelasnya di catatan ya, saya kasih ya. Ini 0,2 M dikali 50. Hasilnya sama ya. Ini 0 dicoret. Jadi 10 milimol. Nah, ini nggak ada. Maka yang bereaksi, ingat yang bereaksi adalah mol yang terkecil. Jadi di sini ada 10 milimol, ada 0,1 milimol, ada 10 milimol juga. Berarti yang bereaksi adalah 0,1 milimol karena dia yang paling kecil. Kita tulis semuanya ya, 0,1 milimol. Ini juga 0,1 milimol. Nah, sudah dapat bereaksi, kita tinggal cari berapa sisanya. Nah, masih ingat nggak yang di sini dikurang, sedang yang di sini ditambah. Ini sama ya caranya seperti yang B tadi. Jadi ini dikurang yang pada produk, yang pada reaktan, sedangkan yang pada produk itu ditambah. Kenapa ditambah? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa CH3COONA tadi kan di awal udah ada tuh sebesar 10 milimol. Kemudian dia bereaksi lagi 0,1 milimol. Jadi ditambah dia. Sedangkan yang di sini dikurang. Oke. Jadi ini 9,9 milimol ya. 10 dikurang 0,1, 9,9. Yang ini 0 ya habis. Yang ini tambah berarti 10,1 milimol. Yang ini 0,1 milimol. Nah, yang diambil adalah data si asam lemah dengan garamnya. Jadi di sini asam lemahnya CH3COH sebesar 9,9 milimol, sedangkan CH3CONA sebesar 10,1 milimol. Nah, udah dapat nih mol dari asam lemah dan basa konjugasinya atau garam. Maka langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu H positif sama dengan Ka dikali mol dari asam lemah per mol dari basa konjugasi atau garamnya. Nah, kita masukkan Ka tadi sudah diketahui 1 dikali 10 pangkat min 5. Molnya
Iya, untuk yang asam lemah itu CH3COH yaitu sebesar 9,9 milimol per. Basa konjugasinya yaitu si CH3COONA sebesar 10,1 milimol. Milimol sama milimol habis. Maka 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 9,9 dibagi 10,1. Hasilnya 0,98. Nah, jadi 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,98 hasilnya 0,98 dikali 10 pangkat min 5. Nah, inilah dapatlah H positifnya. Tapi apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, ini masih H positif. Yang dicari adalah pH. Dengan rumus min log konsentrasi H positif. Maka min log dari 0,98 dikali 10 pangkat min 5. Nah, pangkat kita pindah ke depan jadi 5 dikurang log 0,98. Jadi 5 dikurang log 0,98 itu adalah min 0,0088. Min 0,0088. Nah, negatif kali negatif positif. Jadi 5 ditambah 0,0088 adalah 5,0088. Nah, jadi 5,0088 itu jika kita genapkan, maka ini tetap hasilnya 5. Maka pH-nya ini adalah 5, ya kan? Nah, tadi di awal pH awalnya 5. Setelah ditambahkan 10 mili NaOH 0,01 M juga hasilnya 5. Berarti tidak ada perubahan yang signifikan, ya kan? Sama aja gitu hasilnya, walaupun di sini ada 0,88, tapi kalau digenapin juga tetap 5. Jadi terbukti bahwasannya larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH walaupun ditambah sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun air. Nah, kalau dia ditambahkan air, itu yang D, jawabannya sama aja kayak yang A. Penambahan air tidak mengubah mol dari CH3COH dan CH3COONA. Jadi, kalau penambahan air itu sama aja seperti pH awal. Karena dia tidak mempengaruhi atau tidak mengubah mol dari CH3COH dan CH3COONA. Jadi sama aja kayak yang A. Yang A kan seperti ini juga. Oke, jika ada pertanyaan silakan kalian tanya. Jangan malu-malu, aktiflah dalam daring ya. Oke, terima kasih.